Aman kalau cicilannya semuanya sudah lunas, sudah memiliki tanda bukti pelunasan atau sudah lunas, itu baru namanya aman. Selagi Anda tidak bayar, mau Anda posisi sudah, Pak, kalau udah 90 hari kan katanya nggak boleh nagih lagi. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kita kembali bersua dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia menemani Anda tentang permasalahan pinjol ya. Saya tetap mengawal Anda untuk memberikan solusi yang informatif tentunya untuk Anda semua yang saat ini ada dalam posisi gagal bayar. Kali ini spesial teman-teman, karena saya ditemani oleh bidadari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini adalah istri saya yang sah ya. Istri saya yang legal. Ya, alhamdulillah menemani kali ini ya untuk berbincang-bincang tentang permasalahan pinjol. Mama ngerti pinjol? Sedikit banyak setelah tergabung di grup, menyimak, terus melihat dan melihat situasi teman-teman yang terkena ya, jadi paham. Jadi beliau ini sebenarnya punya konten tersendiri, yaitu konten memasak. Tapi saat ini juga beliau saya serahkan juga sebagai admin di grup Paguyuban Melawan Pinjol, ada di sini. Nah, ini nama grupnya Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Grup yang di Facebook yang saya dirikan untuk memberikan kekuatan mental buat teman-teman yang saat ini sedang tidak beruntung alias sedang posisi gagal membayar angsuran pinjol. Ya, kita coba untuk membuat solusi-solusi yang terbaik untuk teman-teman. Kita berkumpul sudah hampir 1.700 ya, Mbak? 1.700 member. Belum itu yang ada di WA ya. Ada di WA group, tapi WA group sudah terbatas, sudah tidak bisa lagi untuk menampung member-member yang baru. Silahkan untuk teman-teman nanti bisa bergabung ya di grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Di sanalah ya di sana juga kita deklarasikan bahwa di sana bebas yang namanya penawaran pinjol, bebas yang namanya spam-spam pinjol, joki pinjol dan sejenisnya. Kalau kedapatan ada hal seperti itu, biasanya diapain? Kick. Langsung di-kick, langsung ditendang. Makanya teman-teman yang mau gabung silahkan gabung, jangan seperti tadi ya. Ketika kita mau ACC, kita mau approve untuk menjadi member ya. Setiap member yang mau masuk itu kan pasti akan ada persetujuan dari kami admin ya. Admin itu berempat, ada saya, ada istri saya, ada Om Agus dan Om Jubaidi dari Lampung ya. Ya itu, jadi begitu masuk, apa tujuan Anda untuk masuk grup Paguyuban Melawan Pinjol ini? Apa tadi jawabannya? Mau pinjam duit. Ngaco kan? Makanya langsung kita tidak ACC dia untuk sebagai anggota atau member. Ya itulah, ya, kita untuk kenyamanan kalian yang ada di grup ini kita memfilter. Gimana caranya ya? Memfilter agar semuanya itu dibuat nyaman. Ketika mereka sedang sharing, sedang interaksi satu sama lainnya, tiba-tiba suka jengkel kan kalau ada komentar yang spam ya, joki pinjol lah gitu kan, penawaran pinjol, itu di grup lain banyak banget. Di grup lain banyak banget, dari sekian ratus grup banyak banget. Insya Allah kita satu-satunya grup yang anti itu. Di komentar pun adem, nggak ada sesuatu. Kalaupun ada kedapatan, kita nggak mungkin ya bisa kan ngelihat seseorang itu mungkin aja berkamuflase untuk masuk ke grup ini, tiba-tiba nanti sudah masuk grup, jreng, ketahuan kan belangnya ternyata dia tuh DC, joki atau
sales pinjol ya, kita langsung kick, nggak ada ampun lagi, seperti itu. Udah gitu membernya juga langsung ada yang melaporkan ya, kalau ada hal-hal seperti itu. Jadi membantu kita sebagai admin ya. Alhamdulillah membernya pun banyak yang melakukan report atau melaporkan kepada kita. Bahkan ada yang kadang-kadang messenger yang malam-malam, Pak katanya kan, ada joki nih kayaknya kan, coba Bapak tengok. Akhirnya ya kita tendang, kita kick ya, seperti itu. Udah sangat kompak sekali ya. Betul, betul. Nah, kira-kira dari sekian konten-konten yang ada, dari sekian, bukan konten ya, dari sekian postingan yang ada di grup Paguyuban Melawan Pinjol ini sebenarnya seperti apa sih, Mah? Coba Mama tengok, seperti apa sih yang tren sekarang ini yang mereka sering menanyakan? Ya mungkin di sini Papa akan jawab gitu kan, Papa akan jawab. Insya Allah nanti mungkin menjadi solusi bagi teman-teman semua yang pada saat ini kurang beruntung sedang posisi gagal bayar. Apa aja sih, Mah? Oke, Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita ya. Sekaligus ada di WhatsApp, grup yang tergabung di WhatsApp ataupun di Facebook, Pak. Oh, ada ya, ada jadi dua ya. Jadi kita tuh kadang pertanyaan itu ada pertanyaan yang ada di WA grup ya, ada juga yang di Facebook ya. Kalau Facebook emang itu global ya. Kalau di WA grup ini adalah orang-orang terpilih yang benar-benar orang-orang murni gagal bayar seperti itu ya. Betul. Cuman karena anggotanya mungkin karena ada yang baru gabung, mereka sedikit banyak kurang paham ya, Pak ya. Ini selalu ada pertanyaan seperti ini. Coba pertanyaannya pengen tahu seperti apa? Mau tanya dong, rupiah cepat ada DC nggak ya? Soalnya OTW Galbay nih, katanya gitu. Lanjut. Terus lanjut lagi. Assalamualaikum, maaf mau nanya, Spy Letter sama Spinjam ada DC lapangan nggak ya? Sama bagi pengalaman dong yang Galbay. Nah, nanya ada DC. Iya, selalu. Oke, lanjut. Terus ada lagi, mohon infonya Pak Haji, apa aplikasi pinjam duit ada DC-nya? Nanya lagi DC. Lanjut. Nah, ini ada lagi nih, kira-kira isi cash ada DC ke rumah nggak ya? Atau sebar data? Nanyain DC ke rumah atau tidak, dan nanya juga sebar data atau tidak. Oke, lanjut. Kalau Galbay ada modal apa bakal aman yang area Surabaya? Oh, nanya aman nggak? Aman nggak? Jadi karena dia tidak membayar, dia nanya aman nggak? Terus ada DC atau enggak? Ya, selalu lanjut. Ya. Lanjut lagi, ini yang terakhir nih. Mohon infonya, KP Galbay berapa bulan baru didatengin DC ya? Mohon infonya dong, katanya gitu. Oke. Itu ya, jadi pertanyaannya seputar DC. Seputar DC dan Galbay. Jadi ya karena Galbay, terus nanyain DC ada enggaknya. Ya. Itu baru 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan kurang lebih ya. Tapi berarti masih banyak kan? 6, Pak. 6 pertanyaan. Itu bisa dalam satu hari pertanyaan yang sama dengan orang yang berbeda. Betul, selalu. Luar biasa. Ya, dari 1.700 orang itu baru sebagian kecil saja yang menanyakan. Tapi hampir semuanya mirip pertanyaannya. Hampir semuanya menanyakan kapan DC datang. Terus aman nggak ya kalau Galbay gitu. Oke. Pencerahannya Pak, gimana Pak? Ya, saya akan jawab ya teman-teman semua. Begini, namanya ketika Anda posisi sedang gagal bayar, itu artinya Anda itu tidak memiliki kapasitas untuk membayar ya, tidak ada dana. Dan saat itu secara sepihak bisa jadi dari pihak sana, dari pihak kreditur, ya kita kan sebagai debitur ya nasabah itu disebutnya kalau mereka itu menyatakan bahwa kita tuh lalai. Padahal sebenarnya keadaan disebut lalai atau wan prestasi tidak sanggup memenuhi prestasi atau kewajiban itu harus diputuskan oleh pengadilan dalam satu sidang. Bukan serta-merta dari ucapan seseorang, Anda lalai, Anda wan prestasi, Anda tidak bisa membayar kewajiban pembayaran, Anda gagal bayar. Itu semuanya harus dinyatakan oleh hakim yang nanti memutuskan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu poinnya ya, gagal bayar. Jadi saya bilang ke teman-teman semua, jangan pernah mau disebut Anda wan prestasi, Anda lalai. Yang berhak menyatakan wan prestasi atau lalai itu adalah hakim. Ya, hakim dengan ketuk palunya menyatakan bahwa si A telah wan prestasi tidak melakukan pembayaran kepada si B. Nah, itu. Masih banyak simpang siur dan masih banyak ketakutan yang berlebih
ya dari para debitur ini atau nasabah ini ketika posisi gagal bayar. Ini saya kupas dulu dari hulu ke hilir nantinya ya. Seperti itu. Lanjut. Ketika gagal bayar, mereka itu pasti ketakutan. Pak, ada DC-nya kapan? Seperti tadi pertanyaan kan. DC datangnya kira-kira ketika menunggak di hari keberapa. Pak, DC di area Jawa Timur ada tidak? Di area Manado ada tidak? Nah, ya, ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang bisa menguliti mental Anda, yang bisa menelanjangi mental Anda, yang bisa membuat mental Anda down. Menanyakan DC kapan datangnya? Menanyakan DC kapan datangnya? Saya analogikan ya, saya ilustrasikan bahwa ketika kita berperang, ada di medan perang, sedang akan berperang atau siap-siap perang. Papa tanya, persiapan mama apa? Yang pasti kita harus punya peralatan perang, Pak. Oke, setuju ya. Punya peralatan perang. Nah, peralatan perang ini dianalogikan adalah mental yang kuat serta pengetahuan yang cukup dengan informasi-informasi yang didapat, baik dari konten-konten saya ataupun dari literasi lainnya yang didapat dari konten-konten lain. Saya tidak membatasi teman-teman untuk mencari ya informasi dari konten lain, silahkan. Tapi konten saya pun banyak menyuguhkan tentang penguatan mental yang lebih spesifik seperti itu. Nah, kenapa saya bilang senjata utama kita ketika gagal bayar adalah penguatan mental? Karena mental Anda rapuh. Ketika Anda di WA oleh DC dengan foto bahwa sedang menuju ke rumah OTW, persiapkan dana Anda, Bapak Ibu, Anda sudah langsung rapuh. Anda sudah langsung mentalnya down. Makanya kenapa saya bilang, Anda sedang berada di medan perang. Di medan perang melawan DC, tanda kutip. Melawan DC, padahal Anda sebenarnya gagal bayar kan. Melawan DC. Sesuatu hal, senjata Anda bukan senjata Anda bawa golok. Bukan senjata Anda bawa mempersiapkan samurai, mempersiapkan senjata-senjata lain. Yang itu tentu akan melanggar hukum kalau Anda menyiapkan itu. Bukan. Ini kita bukan perang yang sesungguhnya seperti itu, tapi perang melawan DC ini dengan cara-cara yang cerdik, cerdas, dan pintar. Dengan apa tadi? Ya, Papa bilang tadi kan ke teman-teman semua. Dengan cara penguatan mental. Mental kita diisi. Jangan pernah down seperti tadi dibilang kan, jangan pernah mau ditakut-takuti bahwa Anda sudah wan prestasi. Yang berhak menyatakan wan prestasi adalah hakim di dalam sidang pengadilan. Seperti itu. Lalu akan diseret ke meja hukum, akan diseret ke kantor polisi. Siapa bilang bisa diseret ke kantor polisi? Utang piutang tidak ada hubungannya dengan kantor polisi. Utang piutang tidak bisa menjadi pidana dan dipidanakan. Utang piutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 di pasal 19 ayat 2 dinyatakan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan hakim karena kelalaian membayar kewajiban utang piutang. Nah, artinya apa? Orang yang mempunyai utang atau tidak bisa membayar tidak bisa dipidana penjara. Itu ada amanat Undang-Undang Nomor 319 tahun 99 tentang HAM. Di situ sudah tegas dan jelas. Jadi teman-teman semua yang ditakut-takutin akan dipolisikan, dibawa ke kantor polisi, hoax ya, jangan percaya. Itu adalah hoax, itu hanya untuk menjatuhkan mental Anda. Biar mental Anda jatuh melayang sejatuh-jatuhnya. Itu kerjaan DC, kerjaan debt collector. Nah, sudah paham kan ya di sini saya jelaskan secara detail, secara gamblang. Belum lagi nanti ada Anda melanggar kitab undang-undang hukum perdata. Anda melanggar pasal ya. Ini ada semua pasal ditebarkan seperti itu. Padahal pasal-pasal itu mereka tidak ngerti. Apa sih yang disebut dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUH Perdata itu? Nih, dengerin ya. Untuk perkara masalah hutang piutang seperti ini, urusan pinjol apalagi, utang receh saya sebut ya, seperti itu.
itu biasanya hanya gugatan sederhana yang bisa dilayangkan, dan itu pun tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi mungkin hanya 0,00 sekian persen dari pinjol yang melaksanakan atau melakukan haknya untuk melakukan gugatan kepada nasabah yang gagal bayar. Gagal bayar di sini utangnya 3 juta, emang mau mendaftarkan gugatannya ke pengadilan ya? Belum lagi nanti mendaftarkannya itu harus di lokasi si tergugat. Lokasi habis biaya di tempat. Habis akomodasi, habis biaya pendaftaran, belum lagi capek bolak-balik memenuhi panggilan sidang. Panggilan sidang itu kan harus datang, harus hadir. Ya, jadi logikanya harus sampai di sana. Sedikit banyak ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman kita ya Pak yang punya pertanyaan tadi. Mewakili semuanya ya teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman itu memiliki kekuatan mental yang cukup, memiliki mental baja ketika Anda harus ada di posisi gagal bayar. Karena kita tidak tahu posisi gagal bayar ini mungkin bukan faktor kesengajaan, tapi memang faktor keuangan yang saat ini tidak mendukung Anda untuk melakukan pembayaran. Bisa jadi tadinya Anda melakukan gali lubang tutup lubang. Ini sangat berbahaya. Ini belum kita kupas ya. Karena apa? Efek dari ketika kita tidak bisa membayar hutang A, lalu kita membuka lubang di hutang B untuk menutupi hutang A. Padahal sebenarnya hutang A ini tetap berjalan, hanya membayar cicilan, tapi di hutang B ini sudah mulai berjalan kembali cicilannya. Terus tidak sanggup lagi, dia membuka lubang lagi di hutang C. Akhirnya hutang C ini tidak selesai, hutang B juga tidak selesai, hutang A tidak selesai, malah makin menganga. Makanya kenapa tadi dibilang gitu kan, bahwa hutang ini kemungkinan besar tanpa disadari, nasabah-nasabah atau debitur ini tadinya tidak ingin gali lubang tutup lubang, tapi merasa risih dengan teror-teror intimidasi dari para DC pinjol ini, akhirnya membuka keran-keran lubang baru, hutang-hutang yang baru, akhirnya terjerembab dan masuk ke lembah tagihan-tagihan yang begitu membengkak. Seperti itu. Subhanallah. Ya, makanya saya selalu mengkampanyekan bahwa stop gali lubang tutup lubang, karena apapun ceritanya menggali lubang hanya untuk menutup hutang-hutang yang ada, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Seperti itu. Nah, jadi tercerahkan kan? Ya, saya berharap setiap konten-konten yang saya buat ini adalah konten-konten yang memiliki nilai edukasi yang tinggi, memiliki nilai edukatif ya, yang tentunya informatif juga, karena saya mau teman-teman semua mulai bisa berpikir dengan kerangka berpikir yang lebih baik lagi. Bagaimana tidak, ketika Anda ditakut-takuti dengan cara kami akan datang ke lokasi Anda, silakan Anda siapkan dana, Anda sudah langsung gemeter. Padahal kalau Anda mengerti ya, Anda mengerti saja ilmunya. Ketika Anda di WA seperti itu, lalu Anda langsung gemeter, langsung ketakutan, Anda cukup berpikir, solusinya bagaimana? Solusinya cuma satu, Anda mempersiapkan diri untuk didatangi dan dikunjungi oleh debt collector. Dengan cara apa? Pertama, dari video-video saya terdahulu saya sudah bilang gitu kan, ketika debt collector datang, ketika mereka datang, periksa ID card, tanda pengenal dari perusahaan mana, dan juga KTP-nya sama tidak namanya. Pertama, keduanya, periksa surat tugas. Surat tugas bukan sembarang surat tugas yang berisi di dalamnya adalah ya, selain ada kop suratnya, kop surat berlogo dari perusahaan atau agensinya, ada di situ yang memberikan tugas siapa, yang menerima tugas siapa, ditugaskan ke nasabah atas nama siapa, alamat nasabah di mana, tertunggak berapa nilai amount-nya, nilai tertunggaknya, dan ada juga di situ biasanya kadaluarsa surat tugas tersebut. Nah, itu baru namanya surat tugas. Ya, selain tadi saya sebutkan, satu, periksa ID card atau KTP identitas daripada si petugas tersebut, lalu cek surat tugasnya sudah benar atau belumnya, seperti tadi yang saya bilang. Ketiganya, periksa apakah dia memiliki sertifikasi profesi penagihan. Itu wajib, itu dan itu perlu sekali. Setiap juru tagih atau juru tagih dari pinjol, khususnya pinjol, sebagai debt collector, field-call lapangan, mereka harus menyertakan seperti tadi ya, memiliki kompetensi untuk menagih yang bersertifikat, bersertifikasi, dikeluarkanlah kartunya. Anda bisa tengok
di episode saya sebelum ini ya. Anda bisa tengok, ini terlalu panjang kalau saya jelaskan ya, seperti itu. Yang pasti, ketika Anda dikunjungi, Anda wajib memeriksa 3 poin tadi. Ada ID card-nya, ada surat tugasnya, ada sertifikasi profesi penagihan yang wajib dibawa oleh setiap Philcall, juru tagih, ataupun DC yang datang ke rumah Anda. Good kan? Iya. Gampang sebenarnya. Jadi peralatan atau senjata itu gampang. Iya. Tidak Jadi usah jangan langsung pusing. ketar-ketir ya. Nggak usah langsung ketar-ketir. Nih, kalau misalnya sekarang Anda masih terkungkung dengan pertanyaan-pertanyaan, kapan DC mau datang, kapan DC akan hadir, akhirnya apa? Meriang, takut ya sudah datang. Takut DC akan datang, gitu kan, seperti itu. Mau tahu nggak? Akibat ketakutan seperti itu, bisa jadi siapapun yang berhenti di depan rumah kita, itu mereka langsung deplas gitu kan. Jangan-jangan DC. Padahal itu adalah tetangganya. Atau itu tukang sayur lewat, kret gitu, buka pagar, mau naruh sayuran. Udah takut duluan. Karena apa? Karena di pikirannya hanya cuma satu, menghitung hari. Takut DC datang. Iya. DC datang tuh mau digimanain. Padahal DC datang itu belum tentu mereka juga akan mencak-mencak, akan maki-maki. Dan belum tentu juga DC akan datang. Apalagi DC ilegal ya. DC ilegal nggak usah ditanyain ya. DC ilegal nggak mungkin datang. Karena mereka secara operasional saja sudah ilegal. Tidak memiliki badan hukum yang jelas. Tidak memiliki kantor yang jelas ada di mana. Ya, jadi Anda nggak usah takut. Ini yang legal kemungkinan besar datang. Jadi kalau misalnya Anda bertanya kepada saya, mau di kolom komentar YouTube, mau di Facebook, saya pasti akan jawab, kuatkan mental. Cuman itu aja. Nah, setiap kuatkan kali mental. kalian akan bertanya, DC datang kapan Pak? Apakah aman atau enggak? Tidak ada kata aman. Namanya Anda ngutang, tidak ada kata aman. Selagi Anda belum membayar, tidak ada kata aman. Aman dari mana? Aman sentosa itu aman kalau dibayar. Aman kalau cicilannya semuanya sudah lunas, sudah memiliki tanda bukti pelunasan atau sudah lunas. Itu baru namanya aman. Selagi Anda tidak bayar, mau Anda posisi sudah, Pak, kalau udah 90 hari kan katanya nggak boleh nagih lagi. Kata siapa? Itu hanya statement yang dikeluarkan oleh OJK untuk dihimbau untuk seluruh fintech atau pembiayaan yang nasabahnya sudah 90 hari itu tidak usah lagi ditagih dan dianggap sebagai suatu kerugian. Itu kata OJK. Himbauan OJK kepada pinjol, bukan sesuatu ketentuan baku yang diundangkan. Ya, jadi jangan salah kaprah. Selagi Anda masih belum bayar, itu tidak ada kata aman. Anda 90 hari plus pun, 91 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan kemarin ada di Facebook yang bilang, sudah 5 tahun masih ditagih. Walah. Ya, entahlah itu mau oknum mau apa, saya tidak banyak bicara. Yang pasti, jangan pernah bertanya aman atau tidak. Tidak ada kata aman sebelum Anda bayar. Ya, Paham? paham. Di sini kupas tuntas ya semuanya. Saya berharap video ini menjadi best solution untuk teman-teman semua, bahwa tidak pernah ada hal-hal yang perlu banget dikhawatirkan oleh Anda ketika Anda posisi gawat. Selagi Anda memang tidak mampu untuk melakukan pembayaran, pertama stop, jangan gali lubang tutup lubang. Kedua, persiapkan mental Anda, persiapkan ilmu-ilmu yang sudah saya berikan kepada Anda, yaitu tadi ilmu dan cara menghadapi debt collector. Ketiganya, tetaplah aktivitas seperti biasanya. Ya, seperti itu. Gampang. Move on. Tapi tetap utang ya tetap, kalau Anda memang ada rezekinya tetap harus dibayar. Karena apalagi kita sebagai orang Muslim, ya, memang hutang itu wajib dibayar, wajib diselesaikan. Ya, betul. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang Anda sedang terdesak, tidak memiliki dana, daripada Anda gali lubang tutup lubang, Anda stop aja diam, dan Anda tidak usah gali lubang tutup lubang. Anda kumpulkan saja rupiah demi rupiah dari hasil kerja Anda, dari hasil usaha Anda, seperti itu, untuk kemudian dikumpulkan dan untuk dibayarkan. Nego langsung ke perusahaannya, nggak usah ke DC, nego langsung ke perusahaannya. Saya mampu untuk membayar hutang pokoknya saja Pak, dengan tidak membayar hutang denda. Saya hanya pokoknya saja. Insya Allah
terbuka hatinya juga ya. Dari pinjol itu Anda datang ke kantornya, Anda utarakan niat Anda untuk membayar pokoknya. Dan jangan lupa Anda harus membawa serta atau minta dibuatkan surat pelunasan total yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki kebijakan untuk pelunasan dengan stempel yang basah dan tanda tangan yang basah, tentunya dengan di atasnya ada kop surat dari aplikasi tersebut. Gimana? Lengkap banget kan ya teman-teman ya? Ya, sangat lengkap. Best solution. Ya, saya mau berharap semuanya teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, di posisi gagal bayar, sekali lagi saya himbau untuk tidak pernah merasa takut, untuk tidak pernah merasa was-was, cemas berlebihan, apalagi amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, kemarin sampai terjadi seorang ibu membunuh anak kandungnya yang masih balita, masih berusia 4 tahun, hanya gara-gara stres. Tidak mampu membayar hutang pinjol. Nauzubillah min dzalik, ibu kandung membunuh anaknya sendiri. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Kita memaklumi, mungkin kurang edukasi, kurang informasi, kurang banyak membuka literasi-literasi tentang hal-hal seperti ini. Ya. Sebarkan teman-teman video ini agar video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, agar video-video yang saya buat ini bisa menjangkau teman-teman yang saat ini belum mengetahui tentang trik cara menghadapi ketika kondisi gagal bayar. Oke teman-teman semua, ya alhamdulillah kalau misalnya kalian bisa menonton dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya, insya Allah bermanfaat. Karena apa yang saya bagikan ini semata-mata adalah ingin mengubah paradigma Anda dari takut menjadi berani, dari tadinya Anda bimbang menjadi tenang kembali, dari tadinya Anda kacau balau menjadi landai-landai kembali ya, seperti itu. Insya Allah ya. Hanya satu, saya selalu mengingatkan teman-teman semua dimanapun berada. Teman-teman segera hentikan kegiatan pinjam uang pinjaman online ini. Ingat, bahaya pinjaman online sudah mengintai, banyak sekali korban sampai anak balita pun menjadi korban akibat keganasan pinjaman online seperti ini. Bukan keganasan pinjaman online mencaplok anak ini, bukan, tapi merusak mental daripada nasabah yang saat itu adalah sebagai ibu kandungnya sendiri. Akhirnya menghabisi anaknya akibat stres dengan pinjaman online seperti ini. Yuk teman-teman, kita hentikan kegiatan pinjaman online, istiqomahlah untuk tidak melakukan pinjol lagi, untuk tidak melakukan riba pinjol lagi. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang terbaik, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan melapangkan segala bentuk usaha Anda. Insya Allah semua usaha Anda akan dibuat berhasil. Insya Allah itu jaminan Allah ketika kalian benar-benar istiqomah, kalian benar-benar menancapkan, ya. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki. Jadi sumber rezeki bukan dari pinjol. Anda yang saat ini berusaha dengan meminjam modal dari pinjol, yakin sekali Allah akan murka dan kita tidak pernah ya dan yakin usahanya pun tidak akan pernah sukses. Seperti itu ya, banyak sekali ya. Karena apapun riba pinjol ini sangat menggerogoti dengan bunga yang tinggi. Oke teman-teman semua, terima kasih para subscriber saya dimanapun berada, para penonton setia saya yang begitu militan menonton video-video serial yang sampai saat ini sudah menginjak di seri ke-92. 9192. Ya 92. 92 ya. Insya Allah ini akan menjadikan video-video yang memiliki solusi yang baik, solusi yang tepat untuk teman-teman semua yang saat ini ada di posisi gagal bayar. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan agar dapat menjalankan tugas pekerjaan, tugas untuk berusaha dengan nyaman, tenang ya, dan damai tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.